di Masjid Jami' Kota Sumbawa. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Belajar di waktu pagi memiliki keistimewaan yang lebih, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Mundhiri dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu." Barang siapa yang di waktu pagi dia berangkat menuju masjid, tidak ada keinginan kecuali dalam rangka untuk belajar agama atau mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala haji taman hajatuhu, yang sempurna hajinya. Dan di waktu pagi adalah waktu di mana seorang muslim bisa lebih maksimal menggunakan indranya, sehingga kami berharap Anda tidak ngantuk setelah subuh. Mudah-mudahan materi yang bisa kita manfaatkan bisa lebih banyak. Kali ini kita akan beralih ke buku yang kedua, yaitu buku Prinsip Hidupku, karena nanti untuk sesi yang terakhir mulai jam 8 ya. Insya Allah lebih banyak kita manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kertas yang diterima oleh panitia. Baik, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang beberapa prinsip yang perlu dipahami oleh seorang muslim. Semoga kita bisa menjadi seorang muslim yang ideal. Kita tahu bahwasanya menjadi hamba yang ideal butuh perjuangan. Dan dalam buku Prinsip Hidupku kami sediakan kurang lebih ada 17 nasihat sederhana yang insya Allah jika diikuti oleh seorang muslim, dia bisa menjadi muslim yang baik dan ideal. Pertama adalah selalu jaga niat yang baik. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan, niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Para ulama menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Walaupun dhaif, namun secara makna benar. Di antaranya keterangan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kenapa hadis ini walaupun dhaif tapi secara makna benar? Kata Al-Baihaqi, "An-niyatu dunal amal qad takunu ta'atan." Orang punya niat walaupun tidak jadi diamalkan, qad takunu ta'atan, terkadang bisa menjadi ketaatan. Seperti sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun." Barang siapa yang punya keinginan untuk beramal baik namun tidak jadi dia lakukan, maka tercatat untuknya satu pahala. Qalu, para ulama mengatakan, wal amalu dunan niyah la yakunu ta'atan. Sementara orang beramal tapi tidak punya niat, maka tidak menjadi ketaatan. Sehingga ada orang melakukan amal tertentu dan itu kebaikan, tapi dia tidak punya niat, maka tidak berstatus sebagai ketaatan. Mungkin banyak di antara kita melakukan aktivitas yang merupakan sunnah Nabi SAW, tapi kita nggak punya niat untuk mengikuti sunnah beliau. Misalnya, Bapak kalau masuk toilet, tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu? Kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Kaki kiri. Itu kebiasaan kita, masuk toilet kaki kiri, makan pakai tangan kanan, kita pakai baju yang masuk lengan kanan dulu. Kalau Anda lakukan ini hanya sebatas kebiasaan, maka tidak ada nilai mengikuti sunnah. Tapi ketika Anda lakukan ini dengan maksud ingin meniru sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat itulah Anda bisa mendapatkan pahala. Terdapat banyak dalil di mana orang yang punya niat untuk beramal, tapi dia tidak berhasil mengamalkannya, tetap diberi pahala oleh Allah. Seperti dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata firashahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail." Siapa yang persiapan tidur dan dia punya niat nanti akan qiyamul lail untuk salat malam. Faghalabathu aina,
tapi dia kalah dengan matanya. Hatta asbaha, sampai waktu pagi, sehingga dia tidur sampai subuh. Padahal tadi sudah punya niat apa? Tahajud. Kutiba lahu ma nawa, maka dicatat untuknya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih, dan tidurnya menjadi sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah lakukan ini setiap hari, Pak Ustaz. Apa buktinya? Aku sudah pasang alarm. Jam berapa? Jam 3. Subuhnya jam 5. Masya Allah. Begitu alarm bunyi, apa yang kamu lakukan pertama kali? Matikan alarm. Setelah itu ngapain? Tidur lagi. Begitu Anda matikan alarm, lalu Anda tidur lagi, berarti Anda membatalkan niat. Maka keutamaan ini nggak dapat, karena niatnya sudah dibatalkan. Orang punya keinginan untuk beramal soleh, tapi keinginan itu dijaga, sehingga jangan sampai keinginan ini hilang. Itulah orang yang menjaga niat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang kondisi para sahabat, di mana mereka selalu siaga untuk melakukan ketaatan. Allah Ta'ala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbah, wa minhum may yantazir, wa ma baddalu tabdila. Di antara orang mukmin ada beberapa orang yang mereka membuktikan kebenaran, komitmen dia di hadapan Allah. Faminhum may yantazir, ada di antara mereka. Faminhum man qada nahbah, ada di antara mereka yang sudah berhasil menunaikan hajatnya. Maksudnya apa? Dia sudah mati syahid. Para sahabat semuanya atau banyak di antara mereka punya keinginan untuk mati syahid. Di antara orang-orang yang punya keinginan untuk mati syahid, ada yang sudah berhasil mati syahid. Disebut oleh Allah, faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang sudah berhasil menunaikan hajatnya, berhasil mati syahid. Wa minhum may yantazir. Dan di antara mereka ada yang masih menunggu, kapan aku mati syahid? Lalu kata Allah, wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah mengubah niatnya. Perang ini belum mati, perang ini belum mati. Dia masih siaga, semoga perang berikutnya saya mati. Demikianlah suasana batin yang dimiliki oleh para sahabat. Ayat ini berbicara tentang seorang sahabat namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr, beliau tidak ikut perang Badar. Dan beliau menyesal, kenapa aku tidak membersamai Nabi SAW ketika perang Badar? Maka beliau bertekad, kalau ada perang berikutnya, jihad berikutnya, saya akan ikut. Jihad berikutnya setelah perang Badar adalah perang Uhud. Maka Anas bin Nadhr maju di barisan yang depan hingga beliau meninggal, sehingga beliau termasuk di antara syuhada Uhud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma baddalu tabdila, mereka tidak pernah mengubah niatnya. Ada bapak-bapak usia 60-an daftar haji reguler dengan membayar 25 juta. Semua anaknya protes, Pak, Bapak akan mengalami antrian selama, kalau di sini berapa tahun? 30 tahun. Apa mungkin Bapak berangkat haji di usia 90 tahun? Sekarang usia Bapak sudah 60-an tahun baru daftar haji reguler. Tarik aja itu duitnya, Eman, sayang. Duit 25 juta cuman mengendap, tidak bisa dimanfaatkan. Lalu apa kata sang Bapak? Beliau menyampaikan, aku tidak akan membatalkan. Andai aku mati sebelum sempat berangkat untuk haji, semoga aku mati dalam penantian. Mati dalam penantian berarti beliau siaga amal. Demikianlah seorang mukmin, selesai beramal dia siaga amal berikutnya. Teman-teman yang ikut kajian dari mulai kemarin sore kemudian malam, mau ikut kajian pagi ini dan nanti jam 8, siaga sampai tidur di atas. Udah bangun semua belum? Oh, sudah ya. Sehingga dia nggak pulang, dia nggak pergi meninggalkan tempat.
tapi dia siaga berada di tempat ini untuk bisa apa? Hadir dalam kajian. Demikianlah orang yang tidak memutus niat, dia tidak mengubah niat, wa ma baddalu tabdila. Baik. Selanjutnya, niat juga menentukan kualitas amal seorang hamba. Maka yang bisa menentukan nilai apakah amal kita berpahala besar ataukah kecil, salah satunya adalah faktor niat. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Ada banyak amal kecil tapi jadi besar nilainya gara-gara niat. Dan ada banyak amal besar tapi kecil nilainya gara-gara niat. Haji itu amal besar. Tapi kalau ada orang yang haji dengan niat biar nanti dapat gelar Pak Haji, sehingga dia pulang punya status sosial yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, maka yang dia alami mengecilkan amalan. Niatnya ini bisa mengecilkan amalan haji. Wallahu ta'ala alam. Karena itulah seorang mukmin hendaknya dia selalu siaga untuk memiliki niat yang baik, sebagaimana pesan Imam Ahmad kepada putranya Abdullah, in wil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Miliki niat yang baik, karena engkau akan selalu dalam kebaikan sepanjang kau punya niat yang baik. Yang hadir di sini niatnya apa, Pak? Kajian. Sehingga dia datang ke sini dengan niat kajian, tapi sampai di sini merem. Dapat pahala enggak? Dapat pahala ya? Pahala apa? Sampai di masjid tidur merem dia. Kajian selesai bangun. Jadi enggak kajiannya ini? Karena dia tidur ya. Baik, maka yang ngantuk-ngantuk tolong disenggol. Sekarang kita beralih ke materi berikutnya. Jagalah keselamatan iman. Kita sepakat syarat masuk surga surga hanya boleh dimasuki oleh orang yang beriman. Nabi SAW mengatakan, innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun. Tidak ada yang boleh masuk surga kecuali orang yang beriman. Semua orang mengklaim dirinya bisa mendapatkan surga. Yahudi mengklaim merekalah yang akan masuk surga. Nasrani mengklaim merekalah yang akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bala, tidak demikian. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bahkan orang yang apabila dia menyerahkan dirinya kepada Allah, dia menjadi muslim dan dia beramal baik, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada dosa dan tidak ada sedih bagi mereka, artinya mereka masuk surga. Dan hanya mukmin yang bisa mendapatkan surga, orang kafir nggak bisa masuk surga. Walaupun orang kafir itu dibela oleh Nabi. Coba kita lihat di sini. Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang pertemuan Ibrahim dengan ayahnya Azar. Hadisnya kelihatan? Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, yalqa Ibrahimu Azara yaumal qiyamah wa ala wajhi Azar qatarah ghabarah. Ibrahim kelak di hari kiamat akan ketemu bapaknya yaitu Azar. Dan di wajah Azar penuh dengan debu, kusut wajahnya. Fayaqulu lahu Ibrahim, maka Ibrahim mengatakan kepada Azar, alam aqul laka la ta'sini, bukankah aku sudah sampaikan kepadamu kau jangan menyimpang dari ajaranku. Fayaqulu abuhu, kemudian bapaknya mengatakan, fal yauma la a'sika, hari ini aku tidak akan menyimpang dari ajaranmu. Fayaqulu Ibrahim, maka Ibrahim mengatakan, ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku di mana engkau tidak akan membuatku hina saat hari kebangkitan. Wa ayyu khizyin akhza min abi al-ab'ad. Dan kehinaan apa lagi yang lebih sedih bagiku ketika ayahku dijauhkan dariku. Ini pembelaan Ibrahim kepada bapaknya.
yang mati kafir. Fayaqulullah, lalu Allah Ta'ala berfirman, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga untuk dimasuki oleh orang kafir. Peraturan yang tidak mungkin berubah. Sehingga walaupun dia dibela oleh anaknya, namun orang kafir tidak boleh masuk surga. Sehingga dari sinilah kita bisa tanamkan pentingnya nilai iman yang dimiliki oleh seorang hamba, karena hanya orang mukmin yang boleh masuk surga. Jaga baik-baik tauhid, jaga baik-baik agama Islam. Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Orang musyrik diharamkan oleh Allah masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan dia untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang zalim tidak punya penolong. Selanjutnya, di sini ada sedikit penjelasan tentang ilustrasi tauhid. Nabi SAW pernah menjelaskan tentang 5 rukun Islam. Beliau bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 tiang. Lalu beliau menyebutkan mulai dari syahadat sampai haji. Baik, Bapak lihat ini ya. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadat. Syahadat ini seperti gerbang untuk masuk ke dalam Islam. Sehingga kalau orang belum bersyahadat, maka dia belum terdaftar secara resmi sebagai muslim. Walaupun dia beramal soleh, sebanyak apapun amal soleh yang dia kerjakan, kalau belum syahadat tidak diakui. Seperti orang yang mengerjakan semua tugas dosen, tapi belum terdaftar sebagai mahasiswa, bisa dapat ijazah nggak? Dapat ijazah atau tidak? Nggak dapat. Kenapa? Belum terdaftar. Yang kedua, salat. Salat adalah ibadah badaniyah yang terbaik. Ini mewakili ibadah badan, ibadah badaniyah, ibadah fisik terbaik. Selanjutnya yang ketiga, zakat. Zakat mewakili ibadah maliyah yang terbaik. Berikutnya, haji. Haji adalah ibadah gabungan antara badaniyah dan mal dan harta. Lalu yang kelima adalah puasa. Puasa adalah ibadah tanpa amalan. Ibadah tanpa amalan. Sebutkan gerakan khusus yang menjadi rukun puasa. Anda kalau puasa harus bergerak apa? Ada? Ada? Nggak ada. Sebutkan bacaan khusus yang jadi rukun puasa. Kalau puasa harus baca apa? Bacaan apa dalam puasa? Tidak ada. Sehingga puasa amalan tanpa amalan. Karena puasa itu cuma diem saja puasa. Maka dalam makna bahasa, puasa itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-imsak, menahan diri. Andai ada orang yang puasa dari subuh sampai maghrib tidur saja, sah nggak puasanya? Sah. Karena puasa tidak harus bergerak tertentu, tidak harus membaca sesuatu tertentu. Beda dengan nomor 1 sampai 4. Ada gerakan khusus, ada bacaan khusus. Sudah? Selanjutnya, Nabi SAW menggambarkan rukun Islam ini seperti tiang sebuah bangunan. Sehingga beliau gambarkan Islam itu seperti bangunan. Bangunan ini punya tiang untuk menyanggah atap. Lalu ada satu ilustrasi yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab. 5 rukun Islam ini adalah tiangnya. Dialah
tiang utama yang menjaga agar bangunan ini berdiri. Selanjutnya, kewajiban Islam yang lain, kewajiban Islam lainnya ini seperti tembok. Kalau ada orang bangun rumah, sudah berdiri tiangnya, ada atapnya, tapi nggak ada temboknya, kira-kira gimana? Binatang bisa masuk, kalau hujan bisa masuk, dingin bisa kedinginan, panas bisa kepanasan. Itu ibarat ada orang yang mengerjakan rukun Islam, tapi kewajiban yang lain dia tinggalkan. Selanjutnya, amalan sunnah itu seperti perabotan dalam rumah. Sehingga kalau ada seorang mukmin, dia mengerjakan rukun Islam sesuai tingkat kemampuannya, dan dia mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam yang lain, dan dia melakukan amalan sunnah, maka bangunannya bangunan yang indah, sempurna, tegak, ada temboknya, di dalamnya ada perabotannya. Namun yang berbahaya adalah ketika ada seorang mukmin lebih fokus melakukan amalan sunnah, namun dia tidak menjaga tauhidnya. Itu sama seperti mengisi rumah dengan aneka perabotan, tapi tiangnya dirobohkan. Kira-kira gimana? Ambruk. Apalagi tiang syahadat. Sehingga kalau ada orang yang sibuk, misalnya beli perabotan, pasang perabotan, tapi tiang syahadatnya dia robohkan dengan melakukan perbuatan syirik, roboh nggak rumah itu? Rumah itu roboh. Siapa yang mau tinggal? Demikianlah ilustrasi orang yang lebih sibuk memikirkan amalan sunnah, tapi dia gagal untuk menjaga tauhid. Baik, selanjutnya, setelah kita paham ilustrasi tauhid ini, kita akan menuju ke materi yang ketiga. Jangan lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam kondisi tidak tahu apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dan kalian tidak mengetahui apapun. Ada hadiah enggak? Masya Allah. Yang paling besar apa hadiahnya? Langsung dapat 3 hadiah. Cukup angkat tangan ya. Kasihkan semuanya. Cukup angkat tangan. Siapa di antara bapak ibu yang ketika lahir sudah hafal Al-Fatihah? Ada? Semua ketika lahir 0, tidak tahu apapun. Saya ketika lahir nggak hafal apapun, nggak tahu apapun. Anda juga ketika lahir tidak tahu apapun, tidak punya hafalan apapun. Imam Syafi'i juga sama. Imam An-Nawawi sama. Siapa lagi? Syekhul Islam juga sama. Imam Ahmad sama. Semuanya ketika lahir diawali dari titik yang sama, titik 0. Mulai dari 0. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Lalu Allah jadikan kalian memiliki pendengaran, penglihatan, dan al-afidah. Al-afidah bentuk jamak dari fuad. Pendengaran dan penglihatan saluran masuknya ilmu. Sehingga kita dapat ilmu dari mana? Membaca atau mendengar. Apa fungsi fuad afidah ini? Fuad ini berfungsi untuk mencerna dan menyimpan. Sehingga Anda ketika mendengarkan seperti ini, Bapak paham, terus manduk-manduk. Oh, kayak gitu. Ketika Anda paham, fuad Anda berfungsi mencerna. Setelah itu menyimpan, sehingga memorinya masih ada. Walaupun kemampuan fuad masing-masing orang berbeda. Ada yang dijelaskan berkali-kali, wah rumit Pak Ustadz, nggak paham-paham. Berarti fuadnya nggak sampai ke situ kemampuannya. Ada yang dia menghafal, ketika di masjid hafal, begitu nyari sandal hilang sandalnya ya. Hafalannya sudah hilang, sehingga fuadnya bocor, tidak bisa menyimpan dalam waktu yang lama. Demikianlah kemampuan fuad. Kalau Anda berada di masjid ini, ada yang bawa kucing, terus dia ikut duduk di sini dengerin. Kucing ini mendengarkan suara saya nggak? Mendengarkan. Dia bisa melihat nggak? Bisa, mata dia sehat. Dia bisa melihat
dia bisa mendengar. Tapi karena dia nggak punya fuad, nggak paham dan tidak bisa menyimpan. Ada orang kajian, jasadnya ada di masjid, tapi dia ngantuk dan merem. Itu sama dengan memutus saluran pendengaran dan penglihatan. Sehingga walaupun dia berada di masjid, tapi ibarat sebuah saluran kabel, saklarnya putus. Itu kalau dia ngantuk. Karena saklarnya putus, listriknya nggak nyambung. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, beliau menyebutkan syarat ilmu bermanfaat itu ada 4. 4 ini apa saja? 1, sumber ilmu yang baik. Sumber yang baik. Al-mu'athir al-muqtadi. Sumber yang baik. Yang kedua, hati yang hidup. Hati hidup itu siap untuk menerima kebenaran. Karena ada hati yang mati. Hati yang mati itu dia nolak. Jadi andaikan ada orang Yahudi duduk di pojok begitu, agen Mossad, dia datang ke sini bukan untuk belajar, tapi dia datang untuk memata-matai. Sehingga ketika kita menyampaikan materi apapun, dia mungkin dengar, dia melihat. Tapi karena tujuannya bukan untuk belajar, dia menolak dan kadang tidak memperhatikan. Kemudian yang ketiga, saluran yang nyambung. Salurannya nyambung artinya ada kabelnya. Dan saluran yang nyambung itu ketika yang bersangkutan mendengarkan, melihat. Pendengaran ini bisa tertutup karena tidur. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa darabna ala adhanihim fil kahfi. Kami tutup telinga mereka. Maka orang yang tidur lebih kuat mana? Dibangunkan pakai cahaya atau dibangunkan pakai suara? Cahaya atau suara? Suara, bukan cahaya. Cahaya. Jadi pas tidur di center gitu. Melek nggak? Tidur dinyalain lampu. Melek. Karena matanya merem ya tetap merem. Pakai suara lebih kuat pengaruhnya. Sehingga orang tidur dikagetin pakai mercon. Itu bisa lompat dia. Tapi kalau tidur dinyalain lampu, mungkin dia tutupan bantal. Karena pendengaran ini ketika orang itu tidur putus. Sehingga dia dikasih suara yang kenceng, barulah dia bisa hidup. Yang keempat, saklar nyambung. Saklar ini konsentrasi. Bisa jadi orangnya tidak tidur, melihat, mendengar, tapi batinnya ada di dapur. Sehingga dia tidak konsentrasi. Dia lagi mikir apa yang ada di sana, dia mikir apa yang di luar masjid. Maka karena tidak konsentrasi, saklarnya terbuka. Nah, Anda bisa bayangkan ini seperti sebuah aki. Aki ini disambungkan dengan kabel untuk sambung kabel ya. Kemudian di sini ada saklar, lalu di sini ada lampu. Nah, kayak gini ya. Kalau saklarnya nutup, maka lampu ini bisa nyala. Untuk bisa menyala lampu ini, maka syaratnya ada 4. Akinya hidup, lampunya sehat, ada kabel, saklarnya nutup. Itulah 4 syarat ilmu yang bermanfaat. Orang munafik disebut oleh Allah hatinya mati, walaupun mendengar ceramah Nabi SAW, tapi tidak memberikan pengaruh. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak merenungkan isi Al-Quran? Padahal dia dengar Al-Quran setiap hari dari Rasulullah SAW. Coba orang munafik bertetangga dengan Nabi SAW, bertetangga dengan Abu Bakar, bertetangga dengan Umar,
tapi sama sekali tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka. Sebab hatinya mati. Lampu kalau sudah mati, walaupun dikasih listrik yang banyak, tetap mati. Hati yang hidup itu hati yang siap menerima kebenaran. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, 3 syarat di mana orang bisa mendapatkan ilmu, pendengaran, penglihatan, dan dia punya fuad. Kemampuan fuad masing-masing orang berbeda. Ada orang yang fuadnya sangat bagus, sehingga dijelaskan walaupun rumit, paham. Ada orang yang fuadnya lemah, dijelaskan ilmu yang sangat rumit, nolak dia. Sehingga kadang dia beralasan, Pak Ustadz, penjelasannya jangan berat-berat, saya sudah tua. Nah, kemarin Bapak waktu masih muda kemana saja? Kok sekarang beralasan sudah tua, baru mau mendekat ke agama? Waktu masih muda, ngilang. Ketika tua, baru datang. Kemampuan fuadnya sudah turun. Ketika kemampuan fuadnya sudah turun, belajar bahasa Arab, disuruh menghafal, pusing. Nah, itu kemampuan fuadnya turun. Tapi ada orang yang kemampuan fuadnya seluas samudra. Ilmunya banyak sekali. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Tidak hanya matannya, berikut sanadnya. Haddatsana fulan bin fulan tuh beliau hafal sebanyak 1 juta. Itu natafelnya kayak apa itu? Mereka menghafal ratusan ribu hadis. Dan itu tidak ada yang luput, tidak ada yang kemudian kurang 1, 2. Itulah orang-orang yang fuadnya luar biasa. Ada orang misalnya dia mendengar sekali, dia sampaikan ulang di tempat yang lain sama seperti yang tadi dia dengar. Orang yang punya fuad yang kuat. Maka jaga baik-baik fuad ini dengan cara jangan dirusak. Apa yang bikin fuad ini rusak? Ketika orang itu sering sakit hati. Salah satunya. Sehingga kalau orang itu tiap hari punya masalah batin terus, berantem sama ini, berantem sama ini, berantem sama ini, hatinya selalu terasa sakit. Di saat itu fuad kita sedang kacau. Maka berita politik yang bikin Anda selalu jengkel, tinggalkan saja. Ada perang di Timur Tengah. Di Indonesia perang opini. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, akhirnya debat di grup. Terjadilah perang opini. Dan saling sakit hati ketika di grup. Ini bisa ngerusak fuad. Maka jaga fuad dengan cara apa? Jadikan hati ini selalu bersih, hindari maksiat sebisanya, dan jangan suka sengketa yang membuat hati sakit. Selanjutnya, ilmu yang demikian banyak perlu kita cicil setiap hari, karena kita berangkat dari tidak tahu. Sehingga ibarat sebuah pita kaset. Pita kaset ya Pak? Bapak tahu pita kaset Pak? Saat Anda lahir, pita kaset ini 0, kosong, tidak ada isinya. Lalu kita belajar. Ketika kita belajar, maka kita seperti ngisi dari pita kaset ini. Sehingga apa yang terekam di pita kaset ini tergantung dari apa yang Anda pelajari. Kadang warnanya kuning, nanti pindah lagi warnanya bisa berubah jadi biru, pindah lagi warnanya bisa berubah jadi hitam, bisa lagi berubah jadi apa lagi, merah, dan sebagainya. Tergantung apa yang kita rekam. Maka kalau orang itu terlalu sibuk membaca yang tidak bermanfaat, dia seperti ngisi pita kasetnya dengan memori-memori yang gak manfaat. Tapi kalau orang itu sibuk dengan ilmu, mungkin pita kaset ini akan terisi dengan yang warna kuning. Wah, warna kuningnya paling banyak, isinya ilmu. Begitu ya? Sebab orang itu akan memiliki pemahaman seperti apa yang dia pelajari. Anda akan menjadi manusia seperti yang Anda serap. Itulah iklan obat. Tapi betul, dan itu sebagaimana teori dalam belajar. You are what you absorb.
kau akan menjadi seperti apa yang kau serap. Ada iklan obat, tulisannya kayak gitu, tak hafalin ya. Karena kalau Anda menyerap pemahaman-pemahaman tertentu, maka seperti itulah warna hatimu. Jangan salah pilih guru, karena itu nanti yang akan menjadi isi dari hatimu. Sehingga dulu Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini agama. Maka perhatikanlah dari mana kau mengambil agama kalian. Belajar itu sama dengan membangun ideologi. Maka jika orang itu salah guru, dia akan punya salah keyakinan. Kalau orang sama sekali tidak belajar, dia akan belajar dari lingkungan. Sehingga akidahnya, keyakinannya sesuai dengan keyakinan lingkungan. Ada yang dipengaruhi oleh budaya masyarakatnya, ada yang dipengaruhi oleh lingkungannya, dan seterusnya. Makanya belajar kepada guru yang benar, ini syarat pertama agar seseorang hatinya bisa menyala. Selanjutnya, sampai jam berapa ini? 6.30. Baik, kita lanjutkan. Karena itu saat kita belajar, kita mengurangi kaset kosong tadi dengan diisi ilmu, mengurangi tingkat kebodohan kita terhadap agama Allah. Maka ilmu perlu dicicil agar kita bisa lebih banyak tahu apa saja yang menjadi aturan Allah, apa saja yang menjadi syariat Allah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Aktivitasnya akan terarah karena dia tahu aturan agama. Dan selama orang itu merasa dirinya selalu haus ilmu, jadi dia adalah orang yang alim. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair, "La yazalur rajulu aliman ma ta'allama." Sepanjang orang itu mau belajar, berarti dia adalah orang alim. Fa idza taraka ta'allum, kalau dia sudah enggak mau belajar, wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima inda, dan dia menyangka kalau dia sudah memiliki dan mencukupi apa yang sudah dia tahu, fa huwa ajhalu ma yakun, maka dia menjadi orang yang paling bodoh. Selanjutnya, ada 3 tingkatan manusia ketika belajar. Ini seperti yang pernah disampaikan oleh Abu Darda. Beliau mengatakan, "Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, wala takunir rabi'ah, fatahlak." Jadilah orang alim. Jadilah orang alim, sumber ilmu. Kalau nggak bisa, jadi muta'allim yang belajar ilmu. Kalau nggak bisa, jadilah mustami', pendengar setia. Jangan jadi yang keempat, sudah nggak mau belajar, nggak mau dengerin, ngilang. Kalau Jumatan, merem. Dia datang sebelum adzan dikumandangkan, duduk paling belakang, tidur. Bangun-bangun komat, tanya sama orang, "Pak, masjid ini alirannya apa, Pak? Kok Jumatan nggak ada khutbah? Sampean turu." Baik. Selanjutnya, kira-kira tingkatan kita ada di mana ini, Pak? Menjadi orang alim, menjadi muta'allim, pembelajar, dan menjadi pendengar ilmu yang setia. Kita ada di mana tingkatannya? Yang nyatet itu masuk yang mana? Yang nyatet-nyatet ketika kajian? Muta'allim. Baik, saya sampaikan. Muta'allim ini contohnya adalah mahasiswa yang kuliah di Madinah, S1, S2, S3, itulah muta'allim. Sedangkan yang kajian di masjid-masjid, bawa catatan, mereka itu mustami', pendengar setia. Walaupun bawa catatan ya, itu kelasnya mustami'. Kenapa? Karena nggak siap ujian. Umumnya Anda nyatet, setelah itu tutup, nggak pernah di murojaah, nggak pernah dibaca ulang. Nanti datang lagi, nyatet lagi, tutup lagi, nggak pernah di murojaah. Sehingga satu buku kadang catatannya double-double. Ustadz ini menyampaikan materi yang sama dengan Ustadz kemarin, catatannya sama. Kita cuma nyatet, tapi kita tidak murojaah. Karena banyak di antara kita yang malas
mikir. Baik, mikir itu ada dua. Mikir, ada berapa Pak? Ada dua. Mikir, ada dua. Satu, mikir pelajaran dan mikir ilmu. Banyak orang yang nggak suka yang mikir kayak gini. Sehingga kalau disuruh, Pak, kajian ini ada ujiannya ya. Ya sudah, saya nggak jadi ikut. Kenapa? Malas mikir. Ayo Pak, sekolah lagi Pak. Nggak, malas mikir. Dia nggak mau mikir pelajaran, nggak mau mikir ilmu. Yang kedua, mikir masalah hidup. Mikir masalah hidup. Mikir kerjaan, mikir bisnis, mikir utang, mikir anak istri, mikir suami, mikir ini, mikir ini. Ini yang disukai manusia. Sehingga pertanyaannya, Anda lebih banyak mikir yang mana? Mikir satu atau mikir dua? Hah? Lebih banyak yang mana Pak? Mikir dua? Mikir satu nggak mau ya? Orang yang banyak mikir satu, dia bisa upgrade dirinya. Sehingga kepribadiannya makin bagus. Emosinya makin stabil. Dia bisa upgrade dirinya dengan mikir pelajaran. Sebagai seorang pembelajar, sebagai orang yang mau belajar, maka dia akan semakin bagus. Karena dia mikir ilmu. Sedangkan mikir masalah hidup bisa menambah stres. Membuat penurunan bagi kondisi manusia. Makanya Anda tinggal milih. Mau jadi orang yang grafiknya naik, selalu mikir ilmu, atau manusia yang grafiknya turun, mikir masalah. Gitu ya, sama-sama mikir. Selanjutnya, waktu barang berharga yang terabaikan. Penyesalan kita dengan hilangnya waktu mungkin tidak ada. Bagi para sahabat, kehilangan waktu penyesalannya luar biasa. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali." Belum pernah aku menyesali sesuatu melebihi penyesalanku dengan berlalunya satu hari, mataharinya tenggelam, ajalku berkurang, tapi amalku tidak bertambah. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah memberikan satu nasihat. Ya bena Adam, innama anta ayyam. Wahai manusia, hakikat dari hidupmu itu adalah deretan hari. Kita ini deretan hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Satu hari hilang, unsurmu hilang satu. Sehingga orang yang diberi oleh Allah usia 70 tahun, berarti dia deretan hari selama 70 tahun. Satu hari hilang, berarti unsur dia hilang satu. 2 hari hilang, unsur dia hilang 2. Dan seterusnya. Baik. Saya mau tanya. Anda sehari tidur berapa jam? Berapa jam? 8. 8 jam. Kalau orang itu tidur 8 jam, maka sepertiga umur hilang. Ini dihitung ketika kita sudah dewasa. Belum waktu masih bayi dulu ya. Bayi itu kan suka tidur. Kok gede masih suka tidur, itu bawaan bayi belum hilang. Sehingga kalau orang itu sehari tidur 8 jam, berarti sepertiga umurnya hilang. Kalau dia tidur 6 jam sehari, 1/4 umurnya hilang. Ini belum yang dipakai yang lain ya. Yang dipakai jalan-jalan, pakai healing, dipakai shopping, dipakai touring, mancing. Itu semuanya akan mengurangi waktu kita yang bermanfaat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Untuk menjelaskan apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia rugi. Kenapa Allah bersumpah demi waktu untuk menjelaskan seluruh manusia itu rugi? Karena kerugian yang terjadi pada manusia saat dia tidak bisa memanfaatkan waktu. Padahal waktu ini
modal. Dan hasil adalah amal. Maka manusia ada 3 keadaan. 1, orang yang berangkat bawa modal dan dia pulang bawa untung. Yang kedua, orang yang berangkat bawa modal, dia pulang modalnya habis. Yang ketiga, orang yang berangkat bawa modal dan dia pulang bawa utang. Kita semuanya pasti akan pulang menuju Allah. Kita diberi waktu untuk hidup di dunia sebagai modal, dan nanti kita akan pulang untuk menuju Allah. Ada 3 kemungkinan. Pulang bawa untung, pulang modalnya habis nggak bawa apa-apa, pulang bawa utang. Kira-kira yang paling banyak yang di antara manusia? Pulang bawa utang. Dia pulang menghadap Allah, modalnya habis, mikul dosa. Waliyadzubillah. Maka kita jaga masing-masing kita, jangan sampai modal yang Allah berikan kepada kita justru diisi dengan maksiat sehingga kita pulang bawa utang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar kamu tidak pulang bawa utang, maka jadilah orang yang sayang waktu dengan mengisi waktu itu dengan menggunakan 3 hal. Apa saja? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh. Apa makna beriman di sini? Orang beriman di sini maknanya apa? Tafsirnya apa? Berilmu. Iman di sini ditafsirkan dengan belajar ilmu. Beramal saleh, mengamalkan ilmunya. Wa tawassaw bil haqq, menyebarkan ilmu kepada yang lain. Wa tawassaw bis sabr, dan bersabar. Dia bertahan walaupun harus mengalami tekanan dari orang lain. Nah, sayangi waktu. Lihat bagaimana sikap para sahabat. Hasan al-Basri mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Aku menjumpai sekelompok orang yang mereka lebih pelit terhadap waktunya, melebihi pelitnya kalian terhadap duit kalian. Sehingga kalau sahabat diajak, kosong kan nanti malam, kita ngobrol bareng ya di kafe, tidak bakalan mau, Pak. Kalau kita, tapi gratis ya, tidak apa-apa. Yang penting gratis. Gratis mau datang dia. Dia nggak keluar duit. Cuman waktunya hilang. Dan orang sekarang pemurah waktu, pelit uang. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang sudah jam 6:30. Kita masih memiliki beberapa materi, namun kita pastikan ini nggak bakalan habis. Insya Allah nanti di sesi yang keempat, jam berapa Ustaz? Jam 8 ya. Jam 8 di tempat yang sama kita akan belajar sedikit materi, kemudian nanti banyak membaca pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.